Dia ada tuh laporan selesai dia Selasa. Masa? Selesai, laporan selesai. Bagus saya mau kasih ke mana ini Pak Budi ini bocah. Dia anu mau dekat-dekat kamu tahu Palu mo. Supaya dia nonton juga Mandalika. Ih, Palu mo. Atau Sulbar. Dekat dulu. Dekat kidi. Dia anu paden tahu. Sekali di situ mau dia anu. Sudiam mo. Budi di Tribun Lombok, Iwan di Tribun Flores. Supaya bisa baku kunjung-kunjung itu. Oh iya, dekat-dekat jadi. Betul. Bagaimana PSM ini? Aduh, Pak Oca PSM ini lawan Persela saja. Tim Papan Bau yang sudah pasti degradasi. Urutan kedua dari bawah tidak bisa menang, Oca. Kodo. Gimana melawan nanti pertandingan berikutnya melawan Persija, masih melawan Persiraja, masih melawan Arema. Menang nanti lawan ini Persija. Tidak bos, bagaimana caranya? Lihat nanti. Bukan saya pesimis atau bagaimana ya. Tapi bos kalau kita lihat begini permainannya PSM. Apa kita lihat Untung kan? juga tadi Persela bodoh-bodoh. Iya dia banyak gol tidak jadi. Di depan gawang lagi. Jadi begini Pak Oca saya sanksi gitu loh. Kalau melihat PSM pertandingan PSM lawan Persela, sebelumnya juga saya sanksi. Bahkan lawan Persiraja pun belum tentu kita menang. Persija Raja yang merupakan tim papan juru kunci klasmen. Saya sanksi, apalagi mau lawan Persija dan masih mau lawan Arema, ya kan sisa 3 kali main, ya kan? Nanti Persija datang bodoh-bodoh namanya sih, Deng. Enggak bos, penguca. Jadi mending kita berdoa. Hari Rabu nanti Persipura kalah. Iya. Maafkan saya teman-teman dari Papua. Saya ingin PSM ini tidak degradasi. Dan inginku itu ingin dipercepat. Saya tidak mau menunggu lagi PSM mendapat 1 poin, apakah dari Persija, Persiraja, atau Arema Malang. Saya ingin segera Rabu PSM sudah pasti lolos degradasi. Dengan mendoakan Persipura kalah lawan Bayangkara ya. Lawan Bayangkara. Dan 90% kalau melihat permainan ya dengan posisi di klasemen sementara kan? Iya. 90% saya yakin Bayangkara menang. Apalagi Bayangkara kan masih memburu masih berada di jalur juara, tahu atau? Iya tahu Pak. Begitu bocah. PSM sekarang di klasemen sementara 35 ya poinnya ya. 35 kan sisa 3 pertandingan. Persipura 24 kalau tidak salah, tapi 4 pertandingan kan? Iya 4 bukan 3. 4 pertandingan. Dia kan baru 30 main, kita 31 nih tadi. Dia nanti pekan ke-31-nya di hari Rabu lawan Bayangkara. Apalagi kalau diterima banding atau dipotong 3? Enggak nih, sudah nih. Sudah mi? Ini aku saya kira banding ke. Kan ada tahu haknya untuk banding. Oh iya, dia lawan itu dia dinyatakan WO kalah kan? Kalah. Iya. Kemudian didenda dikurangi poinnya. Iya. Itu dia banding, tapi jangan bicara soal itu. Bicara dia tidak usah dipotong saja poinnya dengan poin yang sekarang ini. Oh iya kan sudah dia kalau Bayangkara selesailah. Iya. Dia PSM sudah aman. Iya. Artinya kenapa Koca? Kalau dia kalah lawan Bayangkara, kemudian 3 pertandingan berikutnya lagi dia menang semua tambah 9 poin. Berarti dia poinnya sekarang 24. 9 tambah 24 kan finish di 33 ya? Iya. Iya kan? Nah PSM kan sekarang sudah 35. Oh iya, kan? Iya. Nah, itu mas saja kita sekarang kita mengambil Persipura mau. Persipura urut 16, Persela 17, Persiraja 18. Jangan begitu ini Persela dengan Persiraja. Iya. Sudah
Degradasi, pasti degradasi. Kodong. Meskipun dia menang terus ini 3 pertandingan terakhirnya 4 kan. Pasti Persipura ini yang masih bisa dengan catatan menang terus juga. Ya. Cuma kan dia masih lawan Persib juga, susah juga. Nah, intinya PSM saya maafkan ini teman-teman Papua. Supaya kami memastikan PSM segera lolos aman. Adalah kita berdoa kalah lawan Bayangkara. Karena kita berdoa Persipura menang toh. Ini kan bola bundar. Iya. Nah, bola bundar lagi PSM belum tentu menang lawan Persiraja. Iya. Apalagi lawan Persija, apalagi lawan Arema. Aduh, begitu pemirsa. Jadi tidak usah kita bahas soal bagaimana pertandingannya tadi ya. Iya. Semua orang nonton dan intinya ini imbang 2-2. Iya. Dan syukurnya tadi Persela juga bodoh-bodoh juga Persela tadi bisa kalah tadi. Itu judul headline besok Ocha. Yes. Judulnya Perjuangan PSM belum usai. Kodong. Kayak kayak judul puisi. Iya. Aku mengejar cintamu belum usai. Nah, berita lain Pak Ocha. Iya. Pak Jokowi berkemah di Titinol, ibu kota negara yang baru. Kenapa nasi Di- presiden kema-kema? Penajam Pasir Utara di Kabupaten Penajam apa? Pokoknya Kalimantan Timur, Penajam ya. Penajam Pasir Utara Ya, Penajam PPU. Pasir Utara. dengan Kutai Kartanegara. Ini dia beliau berkemah. Kenapa bersama kema-kema? beberapa menteri dan seluruh gubernur seluruh Indonesia. Ini fotonya beliau lagi pakai kaos kaki di depan tendanya. Yes, Nah, yang lah. menarik ini, Pak Ocha, berkemahnya Pak Jokowi seperti berkemahnya anak pencinta alam. Di gimana itu? Makannya cuma Indomie, mie instan. Hebat nasi deh. Jadi dia bukan berkemah elit, yang makanannya catering apa gitu. Iya. Indomie juga yang disediakan sama kue-kue sama buah. Nah, Tiba-tiba nyamuk juga tidak berani dekat. tidak berani nyamuk Iya. karena Presiden ini kau. berkemah presiden cuma makan Indomie tapi dijaga 2000 tentara dan polisi. Biar nyamuk tidak boleh ya, Mas. Biar dia udah boleh masuk. Deh. Satu pas pampres. Padahal di sana itu banyak nyamuk itu besar-besar itu hutan tuh. Iya. Ini. 2000 yang jaga Pak. Beda, Tentara mulai dari pas pampres ring 1, ring 2 itu TNI, ring 3-nya itu ya ada misal Pol PP apa segala macam polisi tuh. Biar nyamuk takut jangan mendekat. Ya tamu jauh. Hey. Pas ada nyamuk terletak ngomong, dar. Ditembaki nyamuk dari dekat-dekat. Hebat nak tahu adik. Kemudian Poca ada lagi nih Delta Crohn. Ih, ada bising, tipe baru bising. Ada lagi Omicron. Oh, deh. Dulu kan ada varian Delta kan? Iya. Setelah varian Delta Omicron. Iya, dikasih lagi Sekarang delta ini. Crohn. Oh, deh. Terus bagaimana tuh semi anunya ya? Dasyatnya Aduh. Delta Crohn. Jadi Delta Crohn ini adalah kombinasi antara varian Delta dan Omicron. Oh, Delta dengan Omicron kawin, Iya. lahirlah Delta Crohn. Iya. Pintar dia tahu bikin dia. Aduh, yang pusing siapa? Wah, rakyat Indonesia. Iya, pusing. Jadi Delta Crohn ini ancaman baru di tengah upaya menuju endemi, dari pandemi ke endemi. Kan ini kita sudah mulai kan? Iya, betul. Hidup normal, menjadikan corona covid ini adalah endemi. Kemudian kan itu sudah naik pesawat sudah tidak perlu PCR dan antigen lagi. Oh iya, kamu puasa jadi masuk ya, Di Omicron Delta di. Delta Crohn. Iya, kamu puas Tapi begitu. salah ini kan? tidak gini. Iya deh. Perkembangan rekombinasi varian Delta dan Omicron yang melahirkan Delta Crohn ini, Pak Ocha, berpotensi memperburuk keadaan. Deh. Tapi belum ada data yang mengkhawatirkan. Jika belum kita tahu maksud. Nakut-nakuti kamu begini Iya. Kamu mau puasa orang dalam lebaran jadi datang muncul. Penyebaran Delta Crohn cenderung tidak mengkhawatirkan bagi dunia.
Pesan pentingnya di saat semua negara melakukan pelonggaran atau terburu-buru, akhirnya timbullah varian rekombinen ini. Oh, jadi kalau kalimatnya ini logikanya adalah kalau kau kasih longgar-longgar lagi prokes, dia baru lagi dia Masuk ke saya. dia bermutasi lagi, dia berkombinasi. Kalau dia ketat lagi prokes, dia ada lagi, hilangi lagi. Aduh, pusing bocah. Melihat Makassar di ruang virtual. Jadi besok ini Pak Uca, Wali Kota Makassar Pak Muhammad Ramdan Pemanto yang akrab disapa Pak Dani, Pak DP, ya, akan menggelar rapat koordinasi khusus Rakorsus 2022. Rangkaian Rakorsus itu adalah launching program Makassar Metaverse. apa maksudnya? Kita tahu Metaverse, bocah? Tidak. Metaverse ini pertama kali, tapi sebenarnya sejak tahun 90-an sudah dibahas. Namun saat ini yang pertama kali kemudian mengungkapkannya, mempopulerkan adalah Facebook. Pendirinya Facebook, Mark Zuckerberg. Ya kan? Metaverse. Teman kuliah tak itu? Sependek yang saya tahu dari Metaverse itu adalah Pak Uca, diciptakannya ruang virtual. Ini sependek yang saya tahu. Mohon maaf kalau salah dan tolong diluruskan kalau keliru. Diciptakannya atau terciptanya ruang virtual yang dimana dalam ruang itu orang yang berada dimanapun, berbeda tempat, berjauhan, bisa bermain, berkomunikasi bersama dalam ruang itu. Nah, apa contoh paling sederhana dari Metaverse itu, Pak Uca? Roblox, Minecraft. Kita tahu anak-anak biasa main Roblox. Nah, biasa memang itu Ali saja, anakku 4 tahun, main Roblox. Dia teriak-teriak kita maju kok, ikuti kok, harus kau jatuh di situ. Jadi saya apa sama siapa? Ku bicara, nah, ada yang temannya di belakang rumah begitu. Jadi itulah Metaverse. Tapi Metaverse ala Makassar ini Pak Osa adalah bagaimana? Misalkan ada bule, ada turis lah toh. Turis mau ke Makassar. Dia mau lihat Makassar itu seperti apa? Makassar itu terkenal dengan lorong-lorong wisatanya. Dia masuklah, dia mau tahu bagaimana. Dia masuklah di aplikasi itu. Di aplikasi itu yang akan diluncurkan nanti, itu akan terlihat lah, inilah lorong Bambapuang misalnya. Betul. Cantik, ada penjual apanya, ada penjual Mina terkenal. Begitu. Misalnya kita mau urus di pelayanan pajak atau apa di mall pelayanan publik kita mau urus sesuatu, kita melihat bagaimana sih modelnya kantor itu. Loket-loketnya, jadi kita bisa masuk di aplikasinya, kita lihat kayak begitu. Tahu, adik. Metaverse begitu. Intinya, menurut Pak Dani adalah bagaimana Makassar Metaverse ini adalah mengubah pola pemerintahan Makassar ke arah digital, kayak gitu. Jadi nanti pengurangan lagi nanti itu. Pegawai? Maksudnya pegawai diganti robot. Robot yang mas stempel-stempel. Saya tidak ngerti itu, Pak. Tapi Metaverse itu memang ya. Sebenarnya apapun yang kita lakukan sekarang di HP, Zoom itu saya rasa itu juga bagian dari Metaverse kan? Betul. Yang kita puluhan orang bisa bertatap muka, berbicara, saling mempresentasikan. Itulah sebenarnya juga bagian Metaverse. Yes. Intinya kalau yang pernah saya baca itu Metaverse itu dikasih contoh sederhana. Lihatlah anak-anak main Roblox. Lihatlah anak-anak main Minecraft yang bikin-bikin bangunan itu bersama-sama. Itulah Metaverse, di mana terciptanya ruang virtual, orang dari berbagai penjuru dunia dari mana bisa bertemu di dalam, bermain bersama, berkomunikasi, berlari, mengajak. Kayak seperti itulah Metaverse. Dan Makassar akan menuju Metaverse. Gitu Pak Uca. Dan besok diluncurkan di Hotel Sheraton. 4 Point by Sheraton, Jalan Andi Jemma.
Tidak pernah penjai itu hotel kedua. Belum pagi ke situ. Ih, Poca. Sekarang ini kita rumah kantor mami sudah habis waktu, Poca. Jadi apa lagi mau kita tanyakan? Itu aja mungkin. Itu jadi. Intinya kembali ke PSM, Poca. Iya. Sebenarnya 100% saya yakin PSM tidak akan degradasi. Iya. Ya kan? Bahkan Persipura juga Ya. saya yakin tidak didegradasi. Karena gini kan di bawahnya itu ada Persikabo, ada Barito, ada PSS Sleman kalau tidak salah kan. Iya. Nah, itu juga bisa menggeser peringkat PSM saat ini yang di peringkat ke 11. 11 apa 12 ya? 12 kan? Itu bisa menggeser. Tapi meskipun PSM digeser oleh PSS Sleman, Barito, sama Persikabo, dia akan finish di urutan 15. 15 kan tidak degradasi kan? Iya. Sekarang degradasi 16, 17, 18. Yang di urutan 16 adalah Persipura Jayapura. Jadi yang mengancam PSM adalah Persipura. Iya. Nah, Persipura 4 kali main, sisa 4 kali main, PSM 3 kali main, ya kan? Kalau PSM tidak, anggaplah kalah 3 kali, poin akhirnya 35. Persipura poinnya 24, kalau menang 4 kali 3, 12. Tambah 24, 36. 6. Iya. Persipura lolos. Ya kan? Pertanyaannya, bisakah Persipura menang 4 kali? Ya, Ya kan? itu memahami. Nah, saya tidak yakin itu. Kalau dia menang 3 kali, PSM masih lolos. Iya. Nah, lawannya Persipura masih Bayangkara. Kalau saya tidak salah masih lawan Bali juga apa? Lah, pokoknya 2 lawannya itu termasuk Bayangkara itu tim papan atas. Gue nggak yakin Poca. Ya bola memang bundar, tapi kita harus logis juga gitu kan. Saya tidak yakin Persipura bisa menang 4 kali. Anggaplah PSM kalah 3 kali gitu kan. Iya. Nah, tapi supaya kita berhenti sesegera mungkin domba-domba, sesegera mungkin mendapat kepastian PSM lolos, maka kita berdoa hari Rabu, mohon maaf Persipura, Anda kami doakan kalah lawan Bayangkara. Dan itu saya yakin 90% Persipura kalah. Dibully mana nanti ini orang Papua ini kalau nonton YouTube Iya, pasti ini banyak yang mau masuk komentar ya. Dia mau bikin degradasi. PSM lolos. Insya Allah pasti lolos. Wih, tunggu dulu. Kalau degradasi Persipura ini sepanjang sejarah, ini sejarah ya? Betul. Sejarah. Ya, dan saya yakin tidak akan degradasi. Siapa Jepang? Lihat di atasnya, paling Barito. Barito. Kalah lagi tadi Barito.